Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ayasilaksana dari Prodi Teknologi Industri Benih, angkatan 59, Sekolah Vokasi IPB. Di sini saya akan membahas setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu ideologi? Nah, ideologi adalah kumpulan konsep yang dijadikan sebagai arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi adalah paham yang menjadi prinsip-prinsip yang memandu tiap warga negara untuk hidup sesuai dengan semangat yang terkandung di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ideologi Indonesia adalah Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai usaha mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, semua usaha mengganti Pancasila tersebut tidak berhasil. Hingga saat ini, Pancasila tetap kokoh menjadi ideologi negara Indonesia. Nah, kesetiaan warga negara Indonesia ini perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan akan tercermin dalam sikap dan perilaku, yaitu yang pertama, percaya dan melaksanakan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang mampu mempersatukan bangsa dan negara. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang ketiga, menghormati keberagaman serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila bersumber pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam ideologi ini dianggap mampu merefleksikan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Nah, makna simbol lambang Pancasila. Yang pertama, burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis dari sayapnya yang mengembang. Dengan sayapnya yang siap terbang melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kedua, cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh sedang mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan yang diambil dari buku-buku Sutasoma karya M. Tantular ini menjadi slogan kekuatan bangsa Indonesia dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Ketiga, warna emas. Lambang Pancasila berbentuk burung Garuda dengan warna kuning emas. Warna tersebut melambangkan keagungan bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Keempat, jumlah bulu. Batang tubuh burung Garuda dalam lambang Pancasila mempunyai 17 helai bulu sayap kanan dan kiri, 45 helai bulu leher, 90 helai bulu pangkal ekor, dan 8 helai bulu ekor. Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945. Mempunyai makna historis untuk membangun proses penyadaran bagi warga negara Indonesia untuk menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Yang kelima, ada perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan. Ada garis melintang yang membagi perisai tersebut di ruang atas dan bawah sebagai lambang dari khatulistiwa yang membelah kepulauan Indonesia. Warna merah dan putih dalam perisai melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Lambang perisai ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, makna sila dalam perisai lambang Pancasila dan juga maknanya. Yang pertama, ada sila ke-1 yaitu lambang bintang. Lambang bintang merupakan simbol untuk sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia.
Contoh pengalaman sikap terhadap sila ke-1, saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, mengembangkan toleransi agama sejak dini, dan membina kerukunan hidup antar manusia. Yang kedua ada lambang rantai. Nah, lambang rantai ini merupakan simbol untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, membentuk lingkaran yang mempunyai arti keterkaitan bangsa Indonesia, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Contoh pengalaman sikap terhadap sila kedua, yang pertama tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Berikutnya, pohon beringin. Lambang pohon beringin merupakan simbol untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh jika dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, sulur dan akar yang menjalar ke segala arah diartikan sebagai lambang keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga, yang ke-1, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Selanjutnya, kepala banteng. Lambang kepala banteng merupakan simbol untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Filosofi lambang kepala banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Lambang Pancasila kepala banteng ini diartikan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Pengamalan sikap terhadap sila keempat, yang pertama mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu padi dan kapas. Lambang padi dan kapas merupakan simbol untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang ini merupakan simbol pangan dan sandang yang mempunyai makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Pengamalan sikap terhadap sila kelima, yang pertama berbuat adil pada siapapun tanpa belas kasih, yang kedua menghargai hasil karya orang lain, yang ketiga tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.